Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Saya Ibu Yatni akan membahas materi IPS khususnya untuk kelas 7. Kita akan membahas pada bab pertama, yaitu tentang manusia, tempat, dan lingkungan, dengan subtema pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Kita akan membahas pengertian ruang. Apa itu ruang? Ruang merupakan tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Yang berikutnya adalah interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang adalah hubungan yang terjadi antara ruang dengan ruang yang lainnya. Interaksi antar ruang dapat berupa perpindahan barang dan jasa, manusia, atau informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan. Yang berikutnya adalah interaksi antar ruang dipengaruhi oleh yang pertama, saling melengkapi. Kondisi saling melengkapi terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda, komoditas yang dihasilkannya. Misalnya, wilayah A merupakan penghasil sayuran, sedangkan wilayah B merupakan penghasil ikan. Wilayah A membutuhkan ikan, sedangkan wilayah B membutuhkan sayuran. Jika masing-masing memiliki kelebihan surplus, maka wilayah A melakukan interaksi dengan wilayah B melalui aktivitas perdagangan atau jual beli. Yang kedua adalah kesempatan antara. Kesempatan antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Jika seseorang akan membeli suatu produk, maka ia akan memperhatikan faktor jarak dan biaya untuk memperoleh produk tersebut. Misalnya, wilayah A biasanya membeli ikan ke wilayah B. Namun kemudian diketahui ada wilayah C yang juga penghasil ikan. Karena wilayah C jaraknya lebih dekat dan ongkos transportasinya lebih murah, para pembeli ikan dari wilayah A akan beralih membeli ke wilayah C. Akibatnya, interaksi antara wilayah A dengan B melemah. Yang ketiga, kemudahan transfer. Kemudahan transfer dan biaya yang diperlukan juga sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur, sarana dan prasarana yang menghubungkan daerah asal dan tujuan. Sebagai contoh, seseorang akan menjual sayuran dari wilayah A ke wilayah B. Namun, jalan menuju wilayah B mengalami kerusakan sehingga tidak bisa dilalui. Akibatnya, orang tersebut tidak jadi menjual sayuran ke wilayah B. Yang berikut adalah perubahan akibat interaksi antar ruang. Yang pertama, berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. 2. Perubahan penggunaan lahan. Ketiga, perubahan orientasi mata pencaharian. 4. Berkembangnya sarana dan prasarana. 5. Adanya perubahan sosial dan budaya. 6. Berubahnya komposisi penduduk. Yang berikutnya adalah letak dan luas Indonesia. Yang pertama, letak astronomis. Yang kedua, letak geografis. Ketiga, letak geologis. Yang berikutnya adalah potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Potensi sumber daya alam Indonesia terdapat dua bagian. Yang pertama adalah potensi sumber daya hutan. Dari hutan tropis Indonesia dihasilkan kayu, buah-buahan, dan obat-obatan. Hasil hutan yang banyak dikenal penduduk adalah sebagai sumber kayu. Berikut jenis kayu dan sebarannya antara lain. Ada kayu kruing, agatis dihasilkan di Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Ada juga kayu jati banyak dihasilkan di Jawa Tengah. Rotan banyak dihasilkan di Kalimantan, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kayu cendana banyak dihasilkan di Nusa Tenggara Timur. Kayu rasa mala dan akasia banyak dihasilkan di Jawa Barat. Berikut fungsi hutan. Yang pertama, menyimpan air hujan. Kedua, tempat hidup bagi flora dan fauna. 3. Mencegah terjadinya erosi atau pengikisan tanah. Keempat, menghasilkan oksigen.
dan menyerap karbon dioksida sehingga bumi terkendali. 5. Sumber kehidupan bagi masyarakat, khususnya masyarakat sekitar hutan, dari produk yang dihasilkannya. Berikutnya adalah potensi sumber daya tambang. Berikut jenis-jenis pertambangan di Indonesia adalah: yang pertama, minyak bumi dan gas; kedua, batu bara; ketiga, bauksit; keempat, pasir besi; 5, emas. Yang berikutnya adalah potensi kemaritiman Indonesia. Potensi kemaritiman Indonesia terdapat: yang pertama, ada perikanan; kedua, hutan mangrove. Fungsi hutan mangrove ada dua, yaitu fungsi ekologis dan fungsi ekonomis. Fungsi ekologis yaitu sebagai habitat tempat hidup binatang laut dan untuk melindungi pantai dari abrasi air laut. Sedangkan fungsi ekonomis yaitu pemanfaatan kayu bakau sebagai bahan kayu bakar atau bahan pembuat arang. Yang berikutnya lagi adalah terumbu karang. Kemudian, dinamika kependudukan Indonesia. Apa itu dinamika penduduk? Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan. Mari kita membahas satu persatu. Yang pertama, berdasarkan data kependudukan dunia tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia menempati urutan keempat di dunia setelah Cina, India, Amerika Serikat. Yang kedua, persebaran penduduk. Persebaran atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Yang berikutnya adalah komposisi penduduk. Apa itu komposisi penduduk? Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu. Nomor 4, pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah pada periode waktu tertentu dibandingkan dengan waktu sebelumnya. Dan yang terakhir adalah akibat pertumbuhan penduduk yang cepat. Pertama, tingginya angka pengangguran. Yang kedua, persebaran penduduk tidak merata. Ketiga, beban ketergantungan tinggi. 4, arus urbanisasi tinggi. Yang kelima, menurunnya kualitas dan tingkat kesejahteraan penduduk. Sekian penjelasan materi dari Ibu. Selamat belajar. Selamat mempersiapkan diri untuk menghadapi UTS. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.